Menteri Kesehatan baru saja menyetujui berlakunya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Kemenkes telah mengabulkan permintaan DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, sebelum PSBB ini disetujui oleh Kemenkes, sebenarnya Jakarta telah memberlakukan prinsip-prinsip yang ada dalam PSBB tersebut. Lantas apa bedanya? Ini akan kita bahas nantinya. Kita juga ingin mengetahui apa itu PSBB dan juga syarat-syarat diajukannya serta diberlakukannya PSBB di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota. Kita akan lihat grafik berikut ini, pemirsa, di mana PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, apa saja syarat suatu daerah untuk mengajukan PSBB? Yang pertama adalah jumlah kasus dan atau kematian menyebar dengan cepat dan juga signifikan. Sementara syarat yang kedua adalah terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Apabila syarat ini telah dipenuhi, lantas PSBB diusulkan oleh kepala daerah, bisa gubernur, bisa wali kota, bisa bupati, dengan syarat-syarat yang ini cukup banyak dan banyak pengkritik mengatakan bahwa ini membuat birokrasi kita kalah cepat dibandingkan dengan persebaran virusnya, ataupun diusulkan oleh gugus tugas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, syaratnya cukup banyak. Yang pertama adalah ada peningkatan jumlah kasus menurut waktu. Ini disertai dengan kurva epidemiologinya. Kemudian penyebaran kasus menurut wilayah dengan disertai peta penyebarannya. Kemudian kejadian transmisi lokal disertai hasil penyelidikan epidemiologis yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Nah, kepala daerah juga wajib mencantumkan kesiapan daerah dari aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran, serta operasionalisasi jaring pengamanan sosial dan juga aspek keamanan. Setelah semua syarat-syarat ini dikumpulkan, lantas pemerintah daerah ataupun gugus tugas dalam hal ini yang bisa mengusulkan, kemudian mengajukan syarat-syarat ini ke Kementerian Kesehatan. Nah, setelah Kementerian Kesehatan menerima syarat-syarat dan juga permohonan ini, Kemenkes akan menugaskan tim peneliti dan tim peneliti harus melakukan kajian serta memberikan rekomendasinya dalam waktu maksimal 1 hari. Kemudian Kemenkes akan memutuskan permohonan PSBB dalam waktu maksimal 2 hari sejak permohonan dan juga syarat-syarat ini diterima dari pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tim yang dia bentuk dan juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Nah, untuk DKI Jakarta, tadi Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 juga telah mengkonfirmasi bahwa Kementerian Kesehatan telah memberikan restunya untuk PSBB di DKI Jakarta. Ini artinya PSBB akan diberlakukan selama 14 hari. Ini waktu 14 hari adalah masa inkubasi dari virus COVID-19, dari virus novel corona, dan 14 hari ini bisa diperpanjang. Anggaran DKI Jakarta sendiri, pemirsa, untuk PSBB kali ini dikatakan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mencapai 3,02 triliun rupiah. Nah, Pemprov sampai dengan saat ini masih menunggu dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar 5,1 T dan untuk kuartal kedua tahun ini ada 2,4 triliun rupiah. Nah, selain DKI Jakarta, daerah-daerah mana saja yang mengajukan PSBB? Kita lihat tadi di Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat juga telah mengajukan PSBB dan akan menyamakan
know-how-nya atau detail pelaksanaannya terkait dengan PSBB ini dengan DKI Jakarta. Karena Jabar dan juga DKI Jakarta merupakan epicenter dari penyebaran COVID-19. Jabar kita tahu sampai dengan saat ini kasus positif sudah 263, yang sembuh 13, meninggal dunia 29, PDP 1.000 lebih, dan ODP 23.000 lebih. Selain Pemprov Jabar, Pemkot Bekasi juga sudah mengajukan permohonan PSBB ini, di mana di Bekasi sudah ada 68 kasus positif, kemudian 1 orang meninggal, PDP 237, dan ODP lebih dari 500 orang. Apa sebenarnya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan apabila PSBB sudah disetujui oleh Menkes dan juga diterapkan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota? Ada hal-hal yang dilarang. Beberapa di antaranya adalah pelarangan kegiatan sosial dan budaya, artinya perkumpulan politik, pertemuan olahraga, perkumpulan hiburan, akademik, budaya dilarang. Ini termasuk pembatasan kegiatan keagamaan, di mana semua tempat ibadah akan ditutup. Pemakaman yang bukan karena kasus COVID-19 hanya boleh dihadiri oleh maksimal 20 orang. Kemudian pembatasan kegiatan ini yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta, mulai dari sekolah dan juga tempat kerja yang diliburkan atau work from home. Kemudian pembatasan transportasi. Semua moda, baik itu udara, laut, kereta api, jalan raya, umum dan pribadi tetap berjalan, tapi dengan pembatasan jumlah penumpang. Nah, pengecualian adalah untuk transportasi barang kebutuhan dasar penduduk dan juga transportasi roda 2 termasuk ojek online tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya boleh mengangkut barang. Sementara tempat-tempat usaha yang masih boleh beroperasi Anda bisa saksikan di sebelah kanan dari layar kaca Anda, mulai dari supermarket, minimarket, apotik, layanan ekspedisi, distributor bahan bakar, pembangkit listrik, penyedia layanan internet, bank, kantor asuransi, ATM, rumah sakit, puskesmas, media cetak dan elektronik, toko bangunan, serta beberapa benda yang lain atau beberapa fasilitas yang lain yang bisa Anda saksikan sendiri di bagian kanan ini. Nah, kita akan menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Ahmad Yuryanto, pemirsa, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, yang tadi Ahmad Yuryanto menyampaikan konferensi pers sore tadi dari kantor BNPB. Menteri Kesehatan baru saja menyetujui berlakunya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Artinya, ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait dengan himbauan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Akan banyak yang nanti bisa kita dapatkan terkait dengan manfaat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya adalah kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang, baik dalam konteks untuk berkumpul alasan kesenian, alasan budaya, ataupun alasan-alasan pertandingan olahraga dan sebagainya. Oleh karena itu, mari dipahami bersama bahwa ini pun juga dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang. Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 dari orang lain. Oleh karena itu, kita semuanya bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kepentingan apapun apabila memang betul-betul tidak diperlukan. Kita akan berdiskusi dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Sundoyo, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan. Pak Sundoyo, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam, Mas. Malam, Dan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI DKI Jakarta. Mas Hermawan, selamat malam.
Selamat malam Mas Rory. Saya akan ke Pak Sundoyo terlebih dahulu. Pak Sundoyo, sebelum permohonan PSBB DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan, sebenarnya DKI Jakarta sudah memberlakukan aturan-aturan yang ada dalam PSBB ini. Nah, setelah ini ditekan oleh Menkes, lantas apa bedanya nantinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Waalaikumsalam. Metro TV. Sebenarnya yang ditetapkan akhir-akhir ini PP 21 Menteri Kesehatan nomor 9 2020 ini untuk memberikan landasan hukum bagi kepala kabupaten kota, provinsi di dalam melakukan pembatasan-pembatasan atau melakukan PSBB. Nah, dari beberapa hal yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa termasuk juga provinsi sudah melakukan hal-hal tersebut, yaitu physical distancing. Sebenarnya dari sisi aspek legalnya sebenarnya adalah tidak cukup kuat. Maka disampaikan oleh Pak Presiden beberapa hari yang lalu bahwa setelah keluar PP 21 2020 lalu diikuti dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 seluruhnya terkait dengan pengenaan atau terkait dengan pembatasan sosial berstatus skala besar ini, maka dia semuanya harus mengikuti aturan ini dalam koridor hukum ini. Pak Sundoyo, sekarang kalau misalnya aturannya sudah ada, landasan hukumnya sudah ada, apakah kemudian pemerintah daerah, kalau dalam kasus DKI Jakarta berarti Gubernur DKI Jakarta, sekarang punya wewenang untuk menentukan misalnya membatasi atau bahkan melarang kendaraan ataupun transportasi umum untuk keluar masuk DKI Jakarta, Pak? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 239 yang menetapkan bahwa DKI adalah ditetapkan sebagai PSBB, maka di dalam diktum ke-3 ini ada sesuatu yang diktum kedua itu memang dinyatakan bahwa daerah provinsi DKI di dalam menerapkan PSBB ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri Kesehatan lalu PP 21 Undang-Undang nomor 6 tahun 2000 tentang kekarantinaan kesehatan. Ya, koridornya adalah dalam koridor peraturan ini. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang dibedakan sebenarnya, Mas. Karantinaan kesehatan masuk lalu ada wilayah. Wilayah itu ada karantina rumah sakit. Wilayah dan satu lagi ada. Apa sih beda? Yang tiga tadi, sekali dia dilakukan karantina, maka orang tidak boleh keluar masuk dari rumah itu. Orang nggak boleh keluar masuk dari rumah sakit, orang nggak boleh keluar masuk dari wilayah. Dibatasi betul, dia nggak boleh. Ketika dia butuh kebutuhan dasar, maka logistiknya adalah dikirim. Berbeda dengan PSBB. Kalau PSBB itu sebenarnya rohnya adalah pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi bukan larangan untuk melakukan sesuatu, tetapi dia adalah batasan. Kecuali satu, yaitu terkait dengan sosial budaya, tetapi di luar yang dibatasi itu sepanjang protokol dan peraturan perundang-undangnya adalah membolehkan, silahkan gitu. Tetapi dia memang dilarang. Ya. Pak Sundoyo, sambil kami memperbaiki sambungan audio Anda, ini mohon maaf pemirsa putus-putus begitu, saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu. Mas Hermawan, agar efektif, apa kemudian yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar PSBB ini bisa berjalan dan juga efektif menghambat persebaran COVID-19 di Jakarta? Ya, Mas Rory, sebenarnya pemerintah DKI sudah jauh hari menghimbau dan menganjurkan masyarakatnya untuk melakukan semacam pembatasan sosial berskala besar ini, tetapi masih berupa himbauan. Himbauan itu tentu saja sudah kita ketahui bersama-sama, mulai dari meliburkan sekolah-sekolah, kampus-kampus sekitar DKI, dan juga adanya pembatasan kegiatan sosial keagamaan, beserta kantor-kantor yang dibatasi, pusat-pusat hiburan, pariwisata, lain-lain pun sudah dihindari, sudah sekitar yang lalu. Namun demikian dengan keluarnya keputusan Menteri Kesehatan untuk DKI ini,
punya atau payung hukum betul-betul melakukan upaya enforcement dan penegakan kedisiplinan. Kami hal ini bukanlah sebuah pemaksaan, tetapi adalah pendisiplinan. Jadi ada persuasif model yang dilakukan oleh pemerintah DKI yang tidak sekedar himbauan, tetapi memang ada instrumen yang digerakkan. Boleh jadi mulai dari unsur pemerintahan termasuk Satpol PP atau berkoordinasi aparatur TNI Polri. Hal-hal ini menjadi penting. Dan juga pahami Mas Rory bahwa di dalam tahun 2018 tentang kekarantinaan PSBB ini walaupun tidak sebenarnya bagian dari tempat model di dalam ada karantina rumah sakit, karantina wilayah dan baik. Kita akan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, sehingga pemerintah lokal, Pemda atau khususnya DKI Jakarta sebenarnya memiliki banyak cara untuk membatasi, tidak melakukan penutupan total atau hambatan total, tetapi membatasi secara ketat. Nah, tentu saja untuk betul-betul masyarakat kita ini lebih disiplin lagi karena laju penyebaran dan prevalensi COVID-19 hanya bisa diperlambat dan dikendalikan dengan social dan physical distancing, Mas Rory. Saya akan ke Mas Agus nanti setelah jeda. Mas Agus, apa yang harus dilakukan agar PSBB ini bisa jalan dan juga tidak percuma begitu diberlakukan di sini? Karena kita tahu bahwa sekarang perkembangan kasus juga luar biasa cepatnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Sebenarnya setuju sih untuk menekan penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain memang masih ada warga yang banyak membutuhkan sumber penghasilan yang dia tidak bisa diam di rumah saja gitu. Satu sisi memang baik tujuannya ya untuk menekan penularan. Tapi sisi lain ya kita kayak saya ya transportasi terbatas. Oh, saya tidak setuju. Ya karena kayak gini aja penumpang udah sepi gitu kan. Ya apalagi dihapus misalkan nggak boleh bawa penumpang, mau bawa apa gitu kan. Sedangkan kayak gosen apa aja udah susah sekarang. Itu adalah curhatan dari sejumlah masyarakat terkait dengan pemberlakuan PSBB dan juga utamanya ada poin di mana ada ojek online tidak boleh kemudian membawa penumpang, hanya boleh membawa barang. Saya akan kembali menyapa Mas Agus Pambagio. Mas Agus, apa yang harus dilakukan agar PSBB berjalan efektif dan juga dipatuhi oleh seluruh warga? Ini agak susah. Saya pro karantina ya, soalnya kan undang-undangnya karantina. Tapi pemerintah mengambil putusan PSBB. Gini, PSBB ini sebetulnya kalau dilaksanakan seperti sekarang, contoh hari ini, itu tidak ada bedanya dengan social distancing. Tidak ada yang mengontrol. Ya kan? Nah, sekarang ini kan kita tahu semua masyarakat Indonesia itu sangat cuek. Dia tidak peduli. Ketika dia akan peduli ketika mengenai dirinya sendiri, ketika dia merasa terkena itu. Meskipun diatur saja sudah tidak peduli, apalagi tidak diatur. Ini kan tidak diatur artinya kita diminta sukarela. Nah, ketika sukarela ini yang repot. Nah, yang menjadi persoalan kan ini ada sekelompok masyarakat yang tidak bisa bekerja, ujung-ujungnya tidak bisa makan karena ada PSBB atau social distancing ini. Nah, itu yang harus segera ditangani oleh pemerintah maupun daerah maupun pusat. Kasih makan mereka, kasih uang mereka. Supaya mereka tidak kemana-mana. Satu. Kedua, harus ada penegakan hukumnya. Nah, Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 ini kan menginduk kepada PP 21, menginduk kepada Undang-Undang nomor 6 2018. Baik. 2018 sebelum kan belum ada aturan penegakan hukumnya. Baik, Mas Agus, ini Jumat lalu saya berbincang dengan Menteri Sosial Juliari Batubara yang mengatakan bahwa ada 3,6 juta orang-orang di DKI Jakarta, ini seperti ojek online, kemudian pedagang kaki lima dan lain sebagainya, yang 1,1 juta sudah di-cover oleh pemerintah pusat. 2,5 juta dimintakan bantuan ke pemerintah pusat, namun pemerintah pusat masih menunggu data ini orang siapa saja dari Pemprov DKI Jakarta. Apabila 3,6 juta itu sudah di-cover misalnya oleh pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta, apakah ini artinya tidak ada alasan lagi nantinya bagi masyarakat kecil untuk narik ojek online, untuk berdagang kaki lima dan lain sebagainya, Mas? Betul. Jadi mereka kan itu masih bekerja karena mereka perlu makan. Kalau ada yang mensuplai mereka makan dan uang,
untuk dia hidup minimal gitu ya, mereka bisa dilarang, jangan keluar. Kalau keluar nanti saya denda misalnya, saya tangkap gitu kan. Kalau itu ada, masalahnya belum ada, itu bisa. Tapi kalau seperti sekarang dimohonkan, lah mereka makannya dari siapa? Saya di lingkungan sini, saya berinisiasikan bicara dengan Pak Ketua RW, kita tidak boleh ada warga yang tidak makan. Kita tanggung sama-sama yang masih bisa makan. Nah inilah yang harus dikerjakan pemerintah sekarang, apapun namanya, mau social distancing, mau PSBB, itu kan sekedar nama, jangan kita berkutat di situ yang membingungkan publik. Jadi sekarang mau gimana ini? Kalau tidak bisa. Tadi saya seharian, saya jalan, naik mobil, saya lihat ramai sekali jalan, pada hari pertama PSBB. Jadi ke depannya, kalau tidak ada penanganan orang yang katakan sektor informal, UMKM dan sebagainya, lupakan itu, orang akan ada di rumah karena mereka harus makan. Baik. Itu yang jadi persoalan. Ini inisiatif yang juga menarik bahwa misalnya gerakan per RW, dalam satu RW tidak boleh ada yang tidak makan, tidak boleh ada yang lapar, kemudian ditanggung secara kolektif. Ini usulan yang menarik, Mas Agus. Saya akan kembali. Saya lakukan di sini, di lingkungan saya, terserah di lingkungan lain. Baik, saya akan kembali ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, lantas agar ini bisa kemudian dipatuhi, kalau tadi Mas Agus Pambagio sudah memberikan kesimpulan, kalau dari Anda agar ini dipatuhi oleh seluruh warga, Pemprov harus ngapain, Mas? Ya, saya berpikir untuk DKI yang paling penting sekarang semoga serentak ya, diberlakukannya PSBB juga di wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok dan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Jadi wilayah-wilayah support yang menjadi Jabodetabek ini adalah wilayah yang nggak bisa dipisahkan begitu aja. Di dalam konteks PSBB, karena dia tidak menutup secara total, maka pembatasan ini harus berlaku serentak di wilayah irisan Jabodetabek ini yang meliputi sebagian Provinsi Jawa Barat, sebagian Provinsi Banten, dan DKI Jakarta tentunya. Hal ini akan menambah efektivitas bila ada penahanan dan pengurangan laju transportasi, pengurangan laju mobilisasi, baik berupa kereta, stasiun, terminal-terminal, dan bahkan adanya pembatasan berskala besar daripada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Dan saya setuju dengan Pak Pambagio tadi bahwa harus ada penegakan juga, karena tiadalah artinya hanya himbauan, sama saja kalau dengan payung hukum ini sebenarnya pemerintah punya pintu untuk lebih menegakkan peraturan atau law enforcement, sehingga betul-betul masyarakat sadar. Saya setuju ya tadi ya, saya juga sempat keluar Mas Rory, saya melihat jalanan itu begitu padat hari ini, padahal sudah cukup lama dihimbau, dan dengan adanya payung resmi policy base ini, harusnya pemerintah DKI khususnya beserta koordinasi dengan Jabodetabek, wilayah sekitaran Jawa Barat dan Banten, untuk solid dan kompak dalam nahan laju ini. Mudah-mudahan ini menjadi lebih baik dalam hari-hari ke depan ini, Mas Rudi. Mas Hermawan, sebelum saya break, perlukah dilakukan pembatasan orang dan juga kendaraan keluar masuk wilayah DKI Jakarta, atau khususnya Jakarta dulu deh? Wajib, saya pikir wajib. Pembatasan, bukan penutupan ya. Jadi pembatasan ini semacam pengetatan atau pengurangan frekuensi. Karena kalau kita tidak melakukan pengetatan atau pembatasan, maka tiadalah artinya. Karena pada ujungnya mobilisasi. Saya ambil contoh ya. Saya punya beberapa teman yang melaporkan hari ini di stasiun kereta. Mereka naik kereta dari Bogor sampai ke Jakarta. Ini kok seperti hari-hari biasa orang dalam jarak dekat itu berkumpul, dan itu berisiko sekali, Mas Rory. Nah ini yang saya sebut tadi, koordinasi antara ini kita malah mundur kali ya. Malah mundur. Jadi hari ini ketika hari pertama diberlakukannya PSBB DKI berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, malah ironis dan paradoks bahkan. Jadi ini harus kita menjadi perhatian bersama, dan mudah-mudahan pemerintah di wilayah ini betul-betul solid, kompak, dan menegakkan peraturan ini. Baik, kami pun juga pasti paham mungkin masyarakat juga butuh cari uang, kemudian bosan dan lain sebagainya. Namun ini demi kita untuk memutus penyebaran COVID-19 harus tetap tinggal di rumah, dan sebisa mungkin apabila keluar rumah hanya untuk hal-hal yang sangat-sangat mendesak. Saya akan nanti ke Pak Sundoyo setelah jeda. Pak Sundoyo, terkait dengan bagaimana progres saat ini di Kemenkes terkait dengan permintaan PSBB dari daerah lain, khususnya di Kota Bekasi dan juga dari Provinsi Jawa Barat. Kita akan kembali pemirsa usai jeda. Saya akan kembali menyapa Pak Sundoyo. Pak Sundoyo, sebenarnya untuk konsekuensi hukumnya dari penerapan PSBB, ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Sebenarnya kalau dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 2020, pasal 18-nya itu diatur tentang sanksi, bahwa terkait dengan pelaksanaan PSBB,
ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu dapat dilakukan penegakan hukum oleh institusi sesuai dengan kewenangannya gitu. Nah, ketika bicara masalah penegakan hukum, banyak yang bisa dipedomani. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ada juga peraturan-peraturan lain. Itu yang sebenarnya bedanya dengan physical distancing seperti yang sebelum peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terkait dengan PSBB ini kan prinsipnya ada dua cara pengajuannya itu. Yang pertama adalah oleh bupati, wali kota, dan gubernur gitu. Yang satu lagi adalah top down-nya itu adalah oleh kepala gugus tugas. Yeah. Yang menarik memang adalah ketika itu dilakukan oleh bupati, wali kota, dan gubernur tadi adalah PSBB dalam skup wilayah kewenangannya. Nah, sekarang yang menjadi menarik adalah bagaimana ketika DKI misalnya akan ditetapkan bersama-sama dengan Depok, ditetapkan sama-sama dengan Tangerang dan juga Bekasi. Itu sebenarnya di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 juga diatur. Di sana dikatakan bahwa ketika lintas provinsi itu akan ditetapkan, maka para kepala daerah itu adalah berkoordinasi dulu. Ketika dia sepakat, maka disampaikan kepada kepala gugus tugas. Kepala gugus tugas baru menyampaikan kepada menteri. Disitulah baru ditetapkan sebagai PSBB-nya. Itu salah satu ruang yang kita berikan agar PSBB ini betul-betul berjalan dengan efektif. Bagaimana pemanfaatan ruang ini? Saya akan ke Mas Agus. Mas Agus, kita sering melihat sekarang polisi melakukan razia tempat-tempat yang masih di situ dipenuhi orang-orang makan di warung-warung ataupun pemuda yang kongko-kongko itu dibubarkan begitu. Agar PSBB ini bisa berjalan dengan tertib dan juga teratur, apakah cukup hanya untuk kemudian membubarkan atau harus ada tindakan misalnya hukum yang lain untuk menertibkan ini? Kalau kecuali mengena pada dirinya. Jadi betul Pak Sundoyo tadi katakan ada di pasar 18. Tetapi kan juga tidak jelas tindakannya apa, mengarah kepada Undang-Undang Nomor 6 2018. Kalau saya tidak salah pasal 48 itu ada perintah pembentukan PP untuk sanksi administratif. Nah, itu belum ada. Nah, maksud saya kalau tidak ada itu denda atau sanksi lainnya, ini cukup sulit. Kalau tidak percaya nanti kita lihat dalam 2 minggu ini. Ya, seperti apa? Karena Mas Agus, sudah puluhan tahun seperti itu ya loh. Harusnya untuk mengatur sanksi ini secara rigid, secara detail, harus dari Kementerian Kesehatan atau harus dari PP, Mas? Enggak, kan ada di sini tadi pasal 18. Tapi kan ujungnya dari peraturan Menteri Kesehatan kan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 soal karantina ini. Yeah. Nah, di situ ada, saya lupa pasal 48 kalau tidak salah, ada salah satu pasal mengatakan untuk sanksi administratif harus dibentuk PP. Nah, itu PP-nya belum ada. Oke lah, kalau itu sudah ada, terus kemana? Tapi sekali lagi, kalau tidak dikasih sanksi, tidak akan jalan. Ada sanksi pun kita mencoba menghindarkan. Ini budaya kita. Lalu bagaimana bisa jalan ini? Makanya saya inginnya sih dari dulu ya karantina saja semua kurung, kalau keluar jelas. Nah, tapi kan pilihannya sudah ini harus kita ikuti. Tapi bagaimana mengoptimalkan? Saya terus terang khawatir. Apalagi tidak ada tadi jaminan untuk orang yang informal dan sebagainya dikasih makan dan dikasih uang oleh pemerintah. Ini pasti nanti juga akan ada korupsi, yaitu nanti urusan belakang. Supaya sekarang ini bagaimana mereka supaya tidak berkeliaran, itu saja. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan kembali ke Pak Sundoyo. Pak Sundoyo, tadi Mas Agus Pambagio mengusulkan atau bahkan mengatakan bahwa perlu dibuat PP yang mengatur rigid terkait dengan hukuman atau konsekuensi jika kita melanggar PSBB atau aturan PSBB ini. Haruskah memang Pak dibuat PP? Ada perintah Undang-Undang 6-nya soalnya, ada perintah Undang-Undang. Sebenarnya kalau terkait dengan masalah pengenaan sanksi, ada beberapa sanksi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Sebagai contoh misalnya, di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu dinyatakan begini, ketika ada masyarakat yang dia adalah tidak mematuhi penyelenggaraan karantina atau dia menghalang-halangi penyelenggaraan karantina, itu dia bisa dihukum 1 tahun atau denda 100 juta. Nah, PSBB ini itu adalah bagian dari penyelenggaraan karantina.
maka sebenarnya bisa. Nah, yang kedua memang yang mesti juga harus clear adalah begini. Di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 itu dikatakan ketika daerah itu adalah sudah mendapatkan status PSBB, maka mereka harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah aparat keamanan. Nah, aparat keamanan ini sebenarnya adalah fungsinya bagaimana ketika ada pelanggaran mereka melakukan penegakan hukum. Saya akan ke Mas Agus. Mas Agus, ya. Bagaimana Mas tanggapannya, Mas? Ya, gini, yang tadi Anda bilang itu perintah Undang-Undang 6 itu ada, ya, harus buat PP, bukan saya meminta. Nah, tapi yang sekarang yang harus dilakukan adalah besok itu bagaimana perintah gubernur kepada aparat keamanan Kapolda Metro untuk menjalankan pasal 90 sekian tadi yang Pak Karo Hukum Kemenkes katakan, Pak Sundoyo. Ya. Nah, kalau tidak nanti ya percuma. Sekali lagi percuma. Karena apa? Kita itu harus dijewer. Dijewer aja susah ngelawan. Nanti dia bilang saya ponakannya jenderal ini, jenderal itu. Pasti begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya itu besok jam 4 pagi paling tidak karena orang sudah bergerak masuk, itu sudah dilaksanakan. Nah, terserah gubernur bisa bicara dengan Kapolda kalau memang itu di wilayah DKI saja. Baik. Tapi sekarang ini Jabodetabek belum, baru DKI gitu. Oke, saya nanti akan kembali ke segmen terakhir dengan Mas Hermawan. Apa first thing first-nya, hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemprov agar PSBB ini bisa berjalan dengan tertib dan juga bisa dipatuhi oleh semua pihak. Kami akan kembali sesaat lagi. Terakhir untuk Mas Hermawan, apa yang harus pemerintah DKI Jakarta lakukan pertama setelah PSBB ini diterima oleh Menteri Kesehatan? Baik, saya mengulang. Situasi di kita ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu saya himbau kepada masyarakat, hargai dan bantulah tenaga-tenaga kesehatan, terutama memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit seperti dokter, perawat, tenaga kesehatan yang ada di garis depan. Dan pemerintah DKI cara terbaik adalah menegakkan peraturan ini dengan membatasi betul adanya aktivitas-aktivitas perkantoran. Kalau saya pikir perkantoran ini lebih gampang diberikan semacam penegakan hukum atau sanksi karena sifatnya institutional based, baik pemerintah, swasta, termasuk juga perusahaan-perusahaan angkutan yang memang mengoperasionalkan kendaraan-kendaraan umum. Dan juga ada aktivitas-aktivitas pariwisata, tempat hiburan dan sebagainya, tolong dibantu. Untuk masyarakat umum yang sifatnya informal, tolong dijamin nih hak-hak dasarnya, terutama hak untuk mendapatkan insentif, pelonggaran kreditan dan seterusnya, supaya mereka juga bisa menahan dirinya untuk melakukan physical distancing di rumah-rumah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, dengan adanya PSBB ini, pemerintah DKI dapat membantu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan layanan yang sifatnya komunitas di masyarakat, mulai dari preventionnya dan juga screening epidemiologinya. Banyak tenaga kesehatan yang sudah menjadi sukarelawan di masyarakat. Ada yang sifatnya community based fighting initiative atau perang akar rumput menghadapi COVID-19 ini. Nah, ini harus menjadi konsen kita bersama. Terima kasih. Saya akan ke Mas, sama-sama Mas Hermawan, saya akan ke Mas Agus. Mas Agus, pekerja informal ingin tinggal di rumah, tapi kebutuhan akan selalu ada, perut harus selalu diisi, Mas. Saran Anda untuk pemerintah, Mas? Saran saya segera mulai besok soal pemberian bantuan sosial, apapun bentuknya, kita punya kartu miskin, kita punya macam-macam lah. Itu segera direalisir supaya orang tidak, supaya bisa kita larang mereka tidak keluar jalan, cari makan dan sebagainya. Ya, itu nomor satu. Kedua, tolong ada sanksinya dijalankan, karena kalau tidak, sulit mengawasi jalannya PSBB ini. Itu saja, simple. Baik. Terakhir ke Pak Sundoyo, apa yang ingin Anda sampaikan ke daerah-daerah saat ini terkait dengan penyebaran COVID-19, Pak Sundoyo? Baik, terima kasih Mas Roli. Yang pertama, setelah ditetapkan PSBB kepada Pemda DKI, kami sih memang berharap ini bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Yang kedua juga bagaimana masyarakat tetap mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang ada sehingga tidak ada sanksi-sanksi yang bisa dikenakan kepada masyarakat karena sanksi pidana itu sifatnya adalah ultimum remedium. Yang kedua, saat ini yang sudah ada sudah dilaksanakan physical distancing, kami berharap setelah keluarnya peraturan perundang-undangan ini mulai dari PP 21, Permenkes nomor 9 2020
maka para kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota agar segera mengajukan kepada Menteri Kesehatan agar legal aspeknya itu betul-betul kuat gitu. Itu sekarang seluruh daerah justru diundang untuk mengajukan PSBB ini ya Pak? Sepanjang memenuhi ketentuan yang ada sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 terkait dengan peningkatan kasus, penyebaran kasus tadi gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan masalah epidemiologi. Baik, terima kasih. Sudah tahu tentang hal ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Pak Sundoyo, terima kasih. Pak Agus dan juga Mas Hermawan, terima kasih atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga saja perbincangan ini bermanfaat. Saya Rory Asyari undur diri mewakili teman-teman yang bertugas. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.